Bapak Ibu Guru serta para siswa sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur oleh karena kasih setia dan rahmat Tuhan masih menolong dan menyertai kita sampai saat ini. Sehingga kita boleh bersama-sama boleh menikmati akan firman Tuhan, akan puji-pujian, persembahan, dan utamanya chapel kita pada siang hari ini. Oleh karena itu, mari kita menyiapkan hati kita untuk kita memulai akan chapel ini di dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu di siang hari ini. Bersyukur oleh karena Engkau memberikan kepada kami hak istimewa untuk berjumpa dengan Engkau melalui firman-Mu, melalui ibadah kami di siang hari ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah chapel kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami berdoa menyerahkan setiap hamba-hamba Tuhan yang mengambil bagian dalam chapel ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati mereka. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami yang bersama-sama menikmati akan chapel ini. Kiranya kuasa Tuhan turun atas kami, sehingga kami mampu berjumpa secara pribadi dengan Tuhan melalui chapel kami di saat ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Shalom UPH College, bersyukur pada hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bersama-sama beribadah walaupun masih secara online. Mari untuk mengawali ibadah kita pada hari ini, kita akan bersama-sama mengangkat sebuah pujian yang berjudul Ajarku Berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu, di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku dapat hatimu. Oh, inilah rinduku. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku menghayal temukan cintamu, di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku dapat hatimu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku
akan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama kita persiapkan setiap hati untuk menerima kebenaran firman itu yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku, Kau bisa membalas kesetiaan-Mu sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku, Kau bisa membalas kesetiaan-Mu sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Mari kita akan masuk di dalam doa. Kami datang menghampiri hadirat-Mu yang Maha Kudus ya Tuhan. Kami sungguh menyadari betapa anugerah-Mu begitu melimpah di tengah-tengah kehidupan setiap kami. Jika hari ini Tuhan kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu,
Bahkan kami juga sebentar akan bersama-sama membaca, merenungkan, dan memikirkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, ini merupakan satu anugerah yang terindah di dalam kehidupan kami. Meskipun kadangkala kami menyadari ini mungkin sekedar satu rutinitas yang kami lakukan dari minggu ke minggu. Tetapi kami mohon belas kasih-Mu Tuhan. Kiranya kami sungguh-sungguh merasakan kehadiran Tuhan secara pribadi melalui kebenaran firman-Mu dalam setiap pribadi kami lepas pribadi. Karena itu Tuhan, kami mohon biarlah Engkau sendiri yang akan menuntun, mengarahkan setiap hati kami. Sehingga kami sungguh boleh mendengar, bahkan mengikuti apa yang Tuhan ingin sampaikan dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang terbatas, bila Tuhan sendiri akan mengurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga tak kala kebenaran firman Tuhan kami renungkan dan pikirkan, hanya Tuhan sendiri yang akan memampukan kami untuk mengerti apa yang sebenarnya Tuhan ingin sampaikan dalam hidup kami. Kami serahkan Tuhan untuk pengurapan firman Tuhan dari awal sampai akhirnya ke dalam pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa. Amin. Para siswa-siswi UPA College dan Bapak Ibu guru sekalian, kita sungguh bersyukur di dalam minggu-minggu ini kita boleh memasuki minggu-minggu sengsara, di mana sebelum kita boleh memperingati hari Jumat Agung atau hari kematian Kristus, dan kita juga memperingati Paskah nantinya. Tetapi kita patut bersyukur kalau di dalam situasi sekarang ini kita boleh memperingati atau mengenang kembali tentang kesengsaraan yang Tuhan Yesus alami. Karena itu pagi ini kita akan merenungkan satu tema yang menarik mengenai Via Dolorosa, yaitu jalan kesengsaraan. Saya akan mengajak kita sekalian melihat dari Injil Matius pasal 27. Injil Matius pasal 27, saya akan bacakan untuk kita sekalian dari ayat 27 sampai 31 yang berbunyi demikian. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaian Yesus dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus, lalu memberikan Yesus sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapan Yesus dan mengolok-olok Yesus, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludah Yesus dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepala Yesus. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa Yesus keluar untuk disalibkan. Para siswa-siswi dan Bapak Ibu guru sekalian, saya tidak tahu bagaimana perasaan kita pada waktu kita itu difitnah oleh seseorang. Bagaimana kemudian kita ini dibenci, bahkan disakiti oleh seseorang. Saya percaya ini bukan sesuatu yang mudah. Tak kalah hal itu terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Mungkin para siswa-siswi UPA College dan Bapak Ibu guru sekalian pernah mendengar satu kisah dari seorang yang bernama Charles Spurgeon. Dia adalah seorang hamba Tuhan, seorang pengkhotbah yang luar biasa sekali di dalam dunia ini. Tetapi pada waktu masa mudanya, ketika dia dipanggil Tuhan untuk melayani, ada satu peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya. Pada waktu dia dikatakan sebagai seorang pengkhotbah yang berhasil, itu menimbulkan satu iri hati kepada banyak orang, secara khusus yaitu para tokoh-tokoh agama. Sehingga orang-orang yang merasa iri, orang-orang yang merasa tidak suka dengan Charles Spurgeon ini, apa yang ia mau lakukan? Mereka berusaha untuk memfitnah yaitu Charles Spurgeon. Mereka berusaha untuk mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang Charles Spurgeon. Ada yang mengatakan bahwa khotbah dari Charles Spurgeon itu seperti sampah. Apa yang dibicarakan di mimbar itu adalah omong kosong. Para siswa-siswi
dan Bapak Ibu guru sekalian, bisakah kita membayangkan bagaimana perasaan Charles Spurgeon ketika melihat kenyataan seperti itu? Saya percaya ini bukan sesuatu yang mudah kalau itu terjadi dalam kehidupan kita. Dan inilah yang kemudian terjadi di tengah-tengah kehidupan Charles Spurgeon. Bagaimanapun juga dia adalah seorang manusia biasa yang tentunya dia memiliki satu perasaan tak kala dia mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tetapi kenyataannya dia difitnah dengan begitu kecilnya. Dia digosipkan dengan hal-hal yang tidak benar. Sehingga membuat dia menjadi putus asa. Membuat dia kecewa. Membuat dia tidak ada semangat lagi untuk melayani Tuhan. Tetapi di dalam situasi yang seperti inilah, Charles Spurgeon ingat kembali akan apa yang Yesus alami. Dia diingatkan kembali bagaimana Kristus yang tidak bersalah dijadikan bersalah. Bagaimana Yesus yang harus menanggung penderitaan yang begitu luar biasa. Dia harus diludahi, dia harus disesat, dia harus disalib, bahkan mati untuk kita manusia berdosa. Di tengah-tengah situasi seperti itulah, Charles Spurgeon kemudian berlutut di hadapan Tuhan, dia berdoa. Dia mengatakan, Tuhan, Engkau membuat dirimu kehilangan nama baikmu karena aku. Engkau mengorbankan dirimu karena kami manusia yang berdosa. Apakah karena fitnahan? Apakah karena kekecewaan? Apakah karena omongan orang? Aku harus menjadi putus asa. Ampuni aku Tuhan. Para siswa-siswi UPH College dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sejak saat itulah Charles Spurgeon ada satu damai di tengah-tengah situasi dan kondisi apapun. Ketika dia harus mengalami tantangan, harus difitnah karena sesuatu yang dia tidak pernah lakukan. Tetapi dia tidak merasa kecewa. Karena Tuhan memberikan teladan di tengah-tengah hidupnya. Firman Tuhan yang tadi saya sudah bacakan bagi kita sekalian, setidaknya mengingatkan kepada setiap kita. Bagaimana kesengsaraan yang Yesus alami itu karena kita. Tidak ada satu penderitaan yang Yesus alami, bahkan sampai kematiannya di atas kayu salib, yang tidak terkaitkan dengan hidup kita. Karena itu melalui tema kita di dalam kesempatan ini, Via Dolorosa, jalan kesengsaraan yang Yesus alami, mengingatkan kita akan dua hal. Yang pertama, kesengsaraan yang Yesus tanggung menunjukkan betapa besar kasih-Nya kepada kita. Para siswa-siswi UPH College dan Bapak Ibu guru yang saya kasih di dalam Tuhan. Pernahkah kita bertanya mengapa Yesus harus mengalami penderitaan yang luar biasa seperti itu? Pernahkah kemudian kita merasakan bahkan bertanya mengapa Yesus harus diolok-olok? Mengapa Yesus harus disesat? Mengapa Yesus harus diludahi? Mengapa Yesus harus diberikan mahkota duri? Bahkan sampai akhirnya Yesus harus mati di atas kayu salib. Pernahkah pertanyaan-pertanyaan seperti ini muncul di dalam setiap diri kita? Mengapa Yesus harus mengalami kesengsaraan demi hidupku? Atau justru pertanyaan yang seperti ini tidak pernah terpikir di dalam diri kita. Sayangnya, para siswa UPH College dan Bapak Ibu sekalian, ada banyak orang yang mengaku dirinya percaya kepada Kristus, tetapi tidak pernah memunculkan pertanyaan ini. Oleh karena apa? Oleh karena mereka merasa tidak berdosa begitu besar. Oleh karena merasa bahwa dirinya baik-baik saja dan tidak perlu membutuhkan Kristus dalam hidupnya. Suatu kali saya itu mengajar gitu ya. Tapi bukan di sini. Pada waktu saya itu menyampaikan tentang bagaimana kasih Tuhan dinyatakan kepada umat manusia. Dia harus menderita untuk menebus manusia berdosa. Tiba-tiba ada satu orang siswa itu yang ngomong demikian. Apakah benar Yesus itu memang mati untuk hidupku? Itu tidak benar, Pak.
Dia berkata demikian. Kenapa? Karena dia mengatakan, saya bukan orang jahat. Saya bukan perampok. Saya bukan pembunuh. Saya tidak pernah menjahati orang. Bagaimana mungkin saya adalah orang salah satu yang ditebus oleh Tuhan. Para siswa-siswi UPH College dan Bapak Ibu sekalian, mungkin apa yang dialami, apa yang ditanyakan oleh orang ini, itu juga ada di dalam diri kita. Kita merasa baik-baik saja. Kita bukan orang berdosa yang begitu besar dan tidak perlu akan yaitu penebusan Tuhan. Kalau kita tidak pernah punya satu kesadaran betapa berdosanya kita, maka kita tidak punya kesadaran betapa kita membutuhkan Yesus di dalam hidup kita. Kalau kita merasa adalah orang baik-baik saja, orang yang tidak berdosa, maka ingat, kita mungkin tidak membutuhkan yaitu pimpinan dari Roh Kudus. Tetapi pagi ini kita diingatkan melalui kebenaran firman-Nya betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Sehingga kenapa Yesus harus menanggung penderitaan demi kita. Karena itu, pada waktu kita mengenal lebih dalam tentang kasih Kristus, maka kita akan merasakan penderitaan yang Yesus alami. Untuk mengenal lebih dalam tentang kasih Kristus, maka pengenalan kita kepadanya bukan sebatas perenungan kita hanya di akal saja, melainkan kita bisa mengalami melalui apa yang Tuhan izinkan kita alami. Saya akan menceritakan satu kesaksian gitu ya. Ada seorang anak Tuhan. Orang ini sejak kecil gitu ya, dia memiliki satu talenta yang luar biasa. Dia pintar menggambar sekali. Gitu. Saya percaya ada di antara kalian gitu ya, yang pintar sekali menggambar. Nah dari SD, bakat ini sudah begitu menonjol. Setiap kali dia ikut kemudian ya lomba menggambar itu selalu dia menjadi juara begitu. Bahkan bukan cuma itu, tetapi dia juga pintar sekali main musik. Jadi dengan tangannya gitu ya, tangannya bukan cuma dia pintar menggambar, tetapi dia juga bisa pintar main musik. Ada piano, gitar, biola begitu ya. Itu semua bisa dimainkan. Sehingga banyak orang yang kemudian mengatakan atau menjuluki anak ini sebagai seorang yang punya tangan ajaib. Ya. Nah, kalau ada kata kalian ada di antara kita tuh yang pintar gambar, ya, pintar main musik. Wah, ini luar biasa sekali. Dan apa yang dilakukan dari hari ke hari itu begitu membuat banyak orang kagum. Karena memang betul-betul dia seorang yang luar biasa sekali. Sampai pada waktu dia menginjak SMA. Ini kejadian yang membuat dia terpukul. Mengapa? Karena suatu kali itu dia melihat tangannya itu kemudian merah-merah semua. Atau ruam gitu ya. Jadi dia tidak tahu apakah itu karena alergi begitu ya. Tetapi semua tangan itu menjadi merah dan agak membesar. Apalagi di jari-jarinya. Awalnya dia berpikir bahwa ini pasti alergi. Dan dia coba untuk menggunakan obat-obat yang ada begitu ya. Tetapi tidak kunjung yaitu sembuh. Sampai akhirnya tangan itu dari ruam menjadi hitam. Nah ini menjadi satu ketakutan bagi anak ini. Lalu keluarganya membawa anak ini ke dokter. Dan kemudian setelah melakukan gitu ya pengobatan, dia baru dikasih tahu bahwa tangan ini terinfeksi. Dan mau tidak mau harus diamputasi. Para siswa-siswi dan Bapak Ibu guru sekalian. Saya percaya kalau andai kata anak ini adalah kita sekalian. Ketika kita kemudian mendengar berita itu. Ini bukan satu hal yang mudah. Satu berita yang mengagetkan bagi dia. Kenapa? Karena selama dengan tangannya. Dia itu bisa
buat satu karya yang indah, memainkan musik dengan tangannya. Bahkan dia melayani Tuhan, yaitu dengan tangannya, menggunakan yaitu musik untuk memuji Tuhan. Tetapi pada waktu kemudian dia harus mengalami amputasi tangan. Ini jelas sesuatu yang tidak gampang. Di tengah-tengah situasi seperti inilah dia kemudian banyak bertanya kepada Tuhan. Banyak berkomplain kepada Tuhan. Dia bertanya, kenapa Tuhan Engkau membiarkan hal ini terjadi? Tetapi di satu sisi, para siswa-siswi UPH College dan Bapak Ibu sekalian, mendorong dia semakin dekat kepada Tuhan. Di tengah-tengah situasi seperti justru dia rajin membaca Alkitab. Rajin berdoa. Walaupun selalu berinteraksi dan bertanya kenapa Tuhan. Sampai pada akhirnya pada waktu dia membaca peristiwa Yesus harus mengalami kesengsaraan. Yesus harus dipukul. Yesus harus diludahi. Yesus harus disalibkan. Khususnya ketika paku itu menghujam kaki dan tangannya. Dia tersentak sekali. Dia baru menyadari dan memahami bagaimana kesengsaraan Kristus. Yang Kristus alami. Itu semua dilakukan untuk menebus dosa kita. Kesakitan yang Yesus alami tentunya tidak sebanding dengan apa yang ia alami. Ketika dia mencoba mengkaitkan setiap penderitaan yang ia alami dengan apa yang Yesus alami. Disitulah dia melihat betapa besar kasih Allah yang ditunjukkan kepada manusia berdosa, termasuk dirinya. Jadi peristiwa Via Dolorosa, jalan kesengsaraan, yang pertama mengingatkan kita betapa Allah itu mengasihi kita. Yang kedua, kesengsaraan yang Yesus tanggung bukan menunjukkan betapa besar kasih Allah kepada kita manusia berdosa. Tapi yang kedua juga menunjukkan betapa besar pengampunan dan kebaikan Allah kepada kita. Para siswa-siswi UPH College dan Bapak Ibu sekalian, saya percaya tidak ada di antara kita itu yang pernah diludahi orang. Saya yakin sekali, kalau toh ada, itu mungkin kasus-kasus tertentu. Andai kata, ya, kalian diludahi oleh orang, apa respon kalian? Saya coba pikirkan begitu ya. Kalau seandainya saya itu ya, tiba-tiba ada orang yang meludahi gitu ya. Wah, saya pasti akan balas gitu ya. Setidaknya kemudian saya akan marah lah. Itu respon yang wajar. Nah, apa kemudian yang kita pikirkan pada waktu kita membaca dan merenungkan ketika Yesus itu harus diludahi, harus dipukul, harus disiksa. Saya percaya bahwa kita mungkin membayangkan betapa sadisnya orang-orang yang melakukan hal ini. Betapa sadisnya dan teganya mereka yang melakukan kepada Yesus. Kita mungkin berpikir, manusia macam apa yang tega mengejek Yesus, yang kemudian melakukan hal ini kepada Yesus. Tetapi sadar ataupun tidak, inilah adalah gambaran bagi kita sekalian. Kenapa saya mengatakan ini adalah gambaran kita? Karena Yesus harus mengalami penderitaan. Harus mengalami semua itu. Karena menembus dosa Anda dan saya. Tetapi anehnya, pada waktu Yesus mengalami hal seperti itu, dia disiksa, dia diludahi, dia difitnah. Bahkan dia kemudian yaitu disalibkan. Apakah Yesus membalas mereka? Apakah Yesus mengutuk mereka? Apakah Yesus kemudian membinasakan mereka? Tidak. Justru kalau kita melihat, Yesus cuma diam. Yesus tidak mengutuk. Yesus tidak berusaha untuk membalas mereka. Dan yang mengejutkan, Yesus malah memohon pengampunan Allah kepada orang-orang yang seperti ini. Pada waktu Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Para siswa-siswi UPH College dan Bapak Ibu sekalian.
Pernahkah kita membayangkan apa yang Yesus lakukan dengan hal ini? Tak kala Tuhan Yesus di sekujur tubuhnya mengalami kesakitan berlumuran darah. Matanya yang hampir dibutakan karena darah yang mengalir dari luka-luka akibat mahkota duri. Bahkan ketika dia harus mengalami kesulitan bernapas karena penyiksaan yang luar biasa. Bagaimana mungkin Allah atau Yesus sendiri masih bisa berbicara supaya Allah mengampuni orang-orang seperti ini. Bahkan di atas kayu salib justru dia membela penjahat-penjahat itu yang sama sekali tidak punya belas kasihan. Apa yang mendasari semua itu? Rupanya Alkitab mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini yang dikatakan oleh Yohanes 3 ayat 16. Jadi satu-satunya alasan mengapa Allah melakukan semuanya itu adalah karena Yesus sangat mengasihi manusia. Kasihnya yang begitu besar menjangkau seluruh umat manusia. Kasihnya tidak hanya terbatas kepada golongan tertentu, bangsa tertentu. Tetapi kasih Yesus itu diberikan kepada semua. Tanpa ada batasan. Kasih yang bukan samar-samar. Kasih yang bukan semu. Kasih yang bukan sentimental. Tetapi sebuah kasih yang berkorban. Dan inilah yang Yesus lakukan. Yesus menderita. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itu semua kasih yang begitu besar. Yang Yesus nyatakan. Para siswa-siswi UPH College dan Bapak Ibu sekalian. Allah begitu mengasihi manusia. Allah juga memberikan semua yang menjadi miliknya bagi manusia. Tidak ada satu pengorbanan yang terlalu besar untuk Allah berikan kepada manusia. Yang terbaik yang Tuhan berikan, yaitu anaknya yang tunggal. Karena itu mengapa Paulus mengatakan di dalam Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati bagi kita. Ketika kita masih berdosa. Kasih Allah mendahului segala tindakan kebaikan manusia. Sadarkah kita bahwa begitu besar kasih Allah, pengampunan Allah di dalam kehidupan manusia. Karena itu Billy Graham, seorang pengkhotbah besar, pernah berkata demikian. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak UPH College yang dikasih Tuhan. Billy Graham berkata bahwa Allah telah membuktikan kasih-Nya pada saat Dia harus menanggung penderitaan. Bahkan sampai mati di kayu salib. Ketika Kristus harus bergantung, berdarah, mencucurkan darah, mati. Itulah saatnya. Allah berkata kepada dunia, aku mencintaimu. Penderitaan, kesengsaraan yang Yesus alami. Bahkan sampai Yesus disalibkan, itu bukti termulia dari kasih Allah. Penderitaan, salib, menyingkapkan kepada kita betapa besar kasih Allah kepada dunia ini. Para siswa-siswi UPH College dan Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Kasih yang terbesar Allah sudah dinyatakan bagi kita. Allah sudah menunjukkan pengampunan. Allah menunjukkan yaitu kasih-Nya kepada dunia ini dan kepada kita. Apa respon kita? Apakah kita sudah menerima pengampunan dosa dan kasih terbesar itu? Apakah kita pada hari ini justru masih hidup di dalam dosa, hidup di dalam kenajisan kita? Ingat, kita sudah ditebus oleh Tuhan. Apakah kemudian hidup kita masih hidup di dalam dosa? Hari ini hanya Anda yang tahu. Kalian yang tahu apa yang kalian lakukan di rumah. Pada waktu kalian belajar. Mungkin bisa sekali kalian juga bisa menggunakan waktu kesempatan dengan melakukan hal tidak baik.
menonton video porno. Mungkin orang tidak tahu. Orang tua kalian tidak tahu. Kita tidak tahu. Tetapi Tuhan tahu. Apakah kemudian kita mau melakukan hal itu? Kita tetap hidup di dalam dosa dan kenajisan. Ketika kita mengetahui bahwa Allah sudah melakukan hal itu. Rela mati untuk kita. Semua karena dosa-dosa kita. Maukah kita pada hari ini berkata, Tuhan, ampuni saya. Saya orang berdosa. Para siswa UPH College dan Bapak Ibu guru sekalian. Ketahuilah tidak ada seorang pun yang terlalu berdosa sehingga tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Allah mengasihi kita. Allah mau mengampuni kita. Asalkan kita mau datang. Asalkan kita mau menghampiri hadiratnya. Mengakui setiap dosa kita. Dan menerima Yesus masuk di dalam hati kita. Apakah kita mau? Apakah kita juga mengerti, memahami pengampunan, kebaikan Tuhan yang sudah dinyatakan bagi kita? Saya akan menceritakan satu kisah. Ada seorang papa gitu ya, yang dia menyaksikan penderitaannya, pergumulannya, bagaimana dia begitu terpukulnya ketika dia menyaksikan, melihat kelakuan dari anak yang dikasihinya. Mungkin kalian juga pernah melihat kisah ini gitu ya. Jadi ada seorang ayah itu yang harus kemudian dilaporkan ke polisi begitu ya. Oleh siapa? Oleh anaknya sendiri. Padahal orang tua ini sudah bekerja begitu kerasnya untuk menghidupi anak-anaknya dan kemudian menyekolahkan, tetapi apa yang diberikan? Sampai suatu kali anaknya itu minta orang tua itu menyediakan uang yang begitu besar. Dan orang tuanya mengatakan tidak bisa. Tetapi justru apa yang dilakukan? Dia minta bagian harta. Sampai pada akhirnya gitu ya, anak-anak dan para siswa yang saya kasih, orang anak ini kemudian membawa ke jalur hukum. Dan pada akhirnya ya orang tuanya ya memberikan uang atau harta yang dia dapatkan gitu. Tetapi apa yang dilakukan? Setelah mendapatkan dia pergi ya, nggak tahu kemana, dan apa yang dilakukan di sana? Dia gunakan semua uang yang didapatkan dari orang tuanya itu. Pesta pora, mabuk, berjudi, main perempuan gitu ya. Dia bekerja tetapi tidak berhasil. Sampai kemudian dia juga pernah masuk penjara, keluar. Nah di tengah-tengah kondisi seperti itu, yang sudah tidak punya apa-apa, anak ini kembali ke rumahnya. Orang tuanya, papanya yang pernah diperlakukan dengan tidak baik, ketika melihat anaknya seperti itu, apa yang dilakukannya? Saya coba berpikir kalau saya jadi orang tuanya, saya tidak akan terima. Tetapi yang herannya orang ini menerima apapun keadaan anak itu. Dia kemudian dibawa ke tempatnya dan kemudian dianggap sebagai anak lagi. Para siswi UPH College dan Bapak Ibu sekalian, apa yang dilakukan oleh orang tua ini itu bukan sesuatu yang mudah. Sampai kemudian ada seorang yang bertanya, kenapa kamu masih mengampuni anakmu? Bukankah dia yang kemudian menyengsarakan hidupmu? Dia mengatakan apa? Karena Kristus. Karena kasih Kristus yang sudah dinyatakan bagikulah yang membuat aku mampu melakukan hal itu. Pengampunan dan kebaikan yang dilakukan Bapak ini jelas bukan hal yang mudah. Ketika orang ini menyakiti kita, pasti di dalam benak kita timbul kemarahan. Ada satu yaitu keinginan untuk membalas perbuatannya. Dan semakin kita mendalami rasa sakit itu, maka semakin dalam juga rasa kepahitan itu muncul di dalam diri kita. Sehingga kita menjadi sadar betapa sulitnya memberikan pengampunan. Apalagi kepada orang-orang yang memusuhi kita. Orang-orang yang telah membuat hidup kita sengsara.
Para siswa-siswi UPH College dan Bapak Ibu guru sekalian, jika kita sebagai orang berdosa yang sekali berbuat salah dan membutuhkan pengampunan ternyata sulit mengampuni orang yang bersalah kepada kita, pernahkah kita memikirkan bagaimana Allah melakukan hal itu? Allah adalah Allah yang adil. Allah adalah Allah yang kudus. Karena Allah adalah Allah yang murka terhadap dosa. Bagaimana kemudian dengan dosa yang dilakukan oleh umatnya? Tetapi disinilah Yesus rela menderita. Yesus membuktikan bahwa pengampunan itu tentu bukan hal yang mudah. Tetapi Yesus melakukan untuk manusia berdosa. Untuk kita. Yesus tidak bisa begitu saja. Atau Allah tidak bisa mengampuni begitu saja. Tetapi dengan hati yang terluka. Allah harus membayar dengan menyerahkan putranya yang tunggal. Untuk ditindas. Untuk dihabisi. Untuk mengalami kesengsaraan. Oleh siapa? Oleh murkanya sendiri. Atas dosa kita. Tetapi justru di dalam pergumulan seperti inilah. Kita bisa mengerti betapa besar, betapa dalamnya pengampunan Allah. Para siswa-siswi UPH College dan Bapak Ibu sekalian, semakin kita mengenal bagaimana perasaan hati Allah yang kita sakiti, dan bagaimana kita sebagai musuh yang diampuni oleh Allah, kita bukan hanya akan merasakan betapa besar pengampunan, tetapi juga menolong kita untuk lebih dalam bisa mengampuni orang yang melukai kita. Kita boleh melihat di dalam peristiwa Via Dolorosa. Bukan cuma kita melihat kasih Tuhan yang begitu besar yang dinyatakan bagi kita. Tetapi bagaimana pengampunan Allah, kebaikan Allah, itu juga dinyatakan bagi kita. Yesus Kristus rela menderita. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Bukan semata-mata merupakan satu teladan bagi kita saja. Tetapi ia juga adalah hikmat hidup dari Allah. Yang memampukan kita untuk mengulurkan tangan, memberikan pengampunan kepada orang yang telah menyulitkan atau menjatuhkan kita. Karena itu di dalam kesempatan pagi ini, saya ingin kita mencoba untuk merenungkan bersama-sama. Ketika kita merenungkan topik ini, ketika kita merenungkan bersama-sama tentang kesengsaraan Kristus, benarkah kasih yang begitu besar itu sudah kita nikmati, sudah kita rasakan? Benarkah kita sudah mendapatkan pengampunan dari Allah? Karena itu, marilah kita bersama-sama merenungkan, melihat keberadaan kita. Kalau Tuhan sudah melakukan semuanya kepada kita, apakah kita akan menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan dengan begitu saja? Dan biarlah kebenaran firman Tuhan itu boleh mengingatkan kita, menyadarkan kita. Kristus rela melakukan ini. Semua karena cintanya kepada kita. Semuanya karena pengampunannya begitu luar biasa bagi kita yang berdosa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami sadar sekali Tuhan, kami adalah orang-orang yang berdosa, yang seringkali menyakiti hati Tuhan. Tetapi pada kesempatan ini Tuhan, kami boleh diingatkan kembali melalui penderitaan yang Kristus telah alami, kesengsaraan yang Yesus alami. Itu semua karena cinta-Mu kepada kami, orang berdosa ini. Ajar kami Tuhan untuk boleh menghargai setiap anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Karena kami sadar sekali Tuhan betapa rentan dan lemahnya kami. Tetapi kebenaran firman-Mu pada saat ini Tuhan mengingatkan kami betapa besar kasih-Mu kepada kami. Betapa besar pengampunan-Mu kepada kami. Dan biarlah kami juga boleh menghargai setiap keselamatan, penebusan yang Tuhan boleh nyatakan bagi kami. Inilah Tuhan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
kami berdoa. Amin. Bapak Ibu guru dan para siswa sekalian, kita telah menikmati akan firman Tuhan yang telah mendorong kita untuk mengalami pertumbuhan, pelayanan dan pengharapan di dalam Tuhan. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan hari ini segala aktivitas kita dan kita memohon berkat daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sudah mendengarkan akan firman-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami akan kembali dalam aktivitas kami. Kami sungguh-sungguh percaya bahwa berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putranya yang kudus, di dalam penghiburan yang sejati oleh kehadiran Roh yang kudus. Kami sungguh-sungguh percaya itu ada dalam kehidupan masing-masing kami, menyertai kami, menolong dan senantiasa memperbaharui akan kehidupan kami seturut dengan firman-Mu. Oleh karena itu, kami menyerahkan aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ajakku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu, di saat kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damai hatimu. Oh, inilah rinduku. Ajakku